Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar Alkitab yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-45. Namun kali ini saya mengajak kita fokus membaca dari ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, berhasil, itu adalah impian dari setiap kita. Untuk itu kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan harapan suatu saat nanti kehidupan kita lebih baik dari yang sekarang ini. Kita mempunyai satu mimpi bahwa suatu saat nanti saya harus bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mempunyai impian yang seperti itu adalah hal yang sangat baik. Namun ketika kita sudah berhasil menggapai impian kita dan kita menjadi orang yang berhasil, orang yang hebat, satu pertanyaan yang saya ingin ajukan bagi kita semua. Apakah kita masih tetap memiliki hati sebagai seorang hamba di dalam kita melayani sama seperti dulu kita tidak mempunyai apa-apa? Atau justru sekarang malah sebaliknya, kitalah yang diminta untuk dilayani, bukan lagi untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus menjadi pemikiran yang serius di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Menarik sekali di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, itu menceritakan tentang kisah dua murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus. Mereka meminta suatu tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ingin mendirikan kerajaan duniawi. Kalau kita kaitkan di zaman kita sekarang, barangkali mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah presiden dan mereka ingin mendapat kedudukan sebagai menteri-menterinya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kalau menjadi menteri pastilah itu menjadi orang yang besar, itu menjadi orang yang sukses dan mereka pasti akan dilayani oleh orang-orang bawahan mereka. Itulah yang ada di dalam pemikiran Yohanes dan Yakobus pada waktu itu. Namun yang mencengangkan adalah Tuhan Yesus menjawab mereka terkait tentang pemikiran ataupun ambisi mereka yang seperti itu. Tuhan Yesus berkata seperti ini di ayat yang ke-43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, Bapak Saudara sekalian, Tuhan Yesus seolah-olah ingin berkata bahwa kalau kamu ingin menjadi orang besar, bukan dilayani, tapi justru kamulah yang harus melayani. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin menjungkir balikan konsep duniawi yang mengajarkan bahwa bos yang harus dilayani, tapi justru orang besarlah yang harus melayani orang-orang bawahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin memperkenalkan kepada murid-muridnya konsep kerajaan surgawi yang melayani, bukan untuk dilayani. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi di ayat yang ke-44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara tentang hati. Hati sebagai seorang hamba. Jadi, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa walaupun kamu sudah menjadi orang yang besar, ataupun kamu masih menjadi orang yang bawahan, tetaplah kamu memiliki hati sebagai seorang hamba yang terus setia di dalam melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata seperti ini, dia bukan sedang berteori di dalam perkataannya, tapi dia sedang berintegritas di dalam perkataannya. Kenapa? Karena dia adalah Allah sendiri, bukan lagi yang terkemuka, tapi dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik dunia ini. Dia rela mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk melayani engkau dan saya. Siapa engkau dan siapa saya? Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harus dihukum oleh Allah. Tapi justru dia datang melayani kita. Tidak hanya melayani kita,
tapi dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita. Ayat yang ke-45 berkata seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita meneladani sikap hati sebagai seorang hamba daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus melayani, tidak peduli orang itu besar ataupun orang yang kecil, tapi tetap memiliki hati sebagai seorang hamba. Demikian juga lah kita. Tuhan Yesus tidak peduli kita ini orang besar ataupun orang bawahan. Yang Tuhan Yesus pedulikan adalah apakah masih ada hati sebagai seorang hamba di dalam kita setia melayani Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita terus diberikan hati sebagai seorang hamba di dalam melayani Tuhan. Tidak peduli kita ini adalah orang yang hebat, orang yang besar, bahkan orang yang terkemuka. Namun yang harus kita peduli adalah kita harus selalu ada hati sebagai seorang hamba di dalam melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita di dalam pengiringan kita ataupun di dalam pelayanan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di